Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dosen dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Noval Taufan dengan NIM 1030123084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video manajemen proyek TIK yang berjudul Manajemen Integrasi dan Perkembangan Manajemen Proyek TIK. Yang di dalamnya terdapat konsep, proses, organisasi, sertifikasi, dan juga tools modern. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Nah, pada slide ini tuh saya akan membahas latar belakang mengapa manajemen proyek TIK itu menjadi sangat penting pada era saat ini gitu. Seiring perkembangan teknologi digital, kompleksitas proyek TIK juga meningkatkan secara signifikan. Misalnya sekarang sebuah proyek tidak hanya melibatkan satu sistem, tapi juga melibatkan integrasi antara aplikasi, database, cloud, bahkan juga AI gitu. Namun yang sering terjadi sekarang tuh proyek bukan disebabkan oleh teknologi yang buruk, tetapi karena manajemen yang kurang baik berdasarkan berbagai studi dan juga lain-lain, faktor utama kegagalan proyek itu biasanya berasal dari perencanaan yang tidak matang, komunikasi yang buruk, serta kurangnya integrasi antara komponen proyek. Maka di sini, di poin-poin yang saya tuliskan adalah perkembangan teknologi itu khususnya dalam proyek TIK yang semakin kompleks gitu, yang di dalamnya ada beberapa faktor, contoh faktor gagalnya karena perencanaan yang buruk, tidak terintegrasi, dan juga manajemen proyek TIK yang menjadi kunci keberhasilan organisasi. Oke, kita lanjut ke apa itu manajemen proyek TIK atau definisi manajemen proyek TIK itu apa sih? Nah, definisinya itu sendiri secara sederhana, manajemen proyek TIK ini adalah proses mengelola proyek berbasis teknologi mulai dari tahap awal hingga selesai gitu. Jadi dalam praktiknya dalam Menpro ini terdapat tiga aspek utama yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu waktu, biaya, dan juga scope atau ruang lingkup. Yang ini tuh dikenal sebagai triple constraint gitu. Misalnya, contohnya dalam waktu, jika ada waktu dipercepat, lalu biasanya biaya itu akan meningkat gitu, atau skopnya harus dikurangi. Jadi ketiga aspek ini tuh selalu berkesinambungan. Dan tujuan utama dari Manpro ini adalah menghasilkan produk atau layanan digital yang memberikan nilai, seperti aplikasi, sistem informasi, atau platform teknologi. Dan juga di sini ada definisi PMBOK itu sendiri. Definisinya itu adalah proyek adalah kegiatan sementara untuk menghasilkan produk yang unik, seperti itu. Nah, lanjut ke karakteristik proyek. Proyek yang pertama ada bersifat sementara atau temporary, menghasilkan produk yang unik, memiliki batas waktu dan biaya, menggunakan sumber daya terbatas, dan juga penuh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini, proyek menggunakan sumber daya yang terbatas, kayak misalkan perubahan user, risiko teknis, dan juga atau kendala dari eksternal gitu. Dan juga kalau misalkan ketidakpastian ini kayak perubahan membutuhkan user, risiko teknis, dan juga atau kendala dari luar gitu. Nah, itu untuk karakteristik proyek itu sendiri. Kita lanjut ke perbandingan antara proyek dan juga operasional. Pada proyek, pada slide yang proyek itu bersifat sementara, sedangkan operasional berjalan terus-menerus tanpa batas waktu tertentu. Yang kedua, proyek menghasilkan sesuatu yang unik, sementara operasional menghasilkan output yang berulang dan juga konsisten. Selain itu, proyek memiliki deadline yang jelas dan biasanya dinamis karena banyak perubahan. Sebaliknya, kalau misalkan operasional itu cenderung stabil dan fokus pada menjaga proses bisnis yang tetap berjalan. Sebagai contohnya, kita membuat proyek baru, sedangkan menjalankan aplikasi tersebut itu setiap hari adalah operasional seperti itu. Nah, kita lanjut ke, oh ya, di sini ada perbedaan utama proyek itu temporary dan juga operasional itu yaitu berulang. Nah, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis organisasi proyek. Ada tiga poin. Yang pertama ada fungsional, yang kedua matriks, yang ketiga ada projectize. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga tersebut gitu? Nah, fungsinya antara lain menetapkan standar manajemen proyek, menyediakan metodologi, serta memastikan setiap proyek berjalan sesuai kebijakan organisasi. Yang pertama ada fungsional. Nah, fungsional ini di mana proyek dikelola berdasarkan departemen. Dalam struktur ini tuh, proyek manajer memiliki wewenang yang terbatas karena masih mengikuti hierarki organisasi. Yang kedua adalah organisasi matriks, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan juga proyek. Nah, di sini proyek manajer memiliki kekuatan sedang dan biasanya harus berkoordinasi dengan manajer departemennya itu langsung. Nah, yang terakhir ada projectize. Projectize ini di mana organisasi sepenuhnya berorientasi pada proyek. Proyek manajer memiliki kontrol penuh terhadap tim sumber daya. Nah, jadi semakin kuat posisi project manager, maka pengambilan keputusan itu semakin cepat dan fokus pada tujuan proyek.
Kita lanjut ke slide ke-7. Di sini ada peran Project Management Office. Nah, pada Project Management Office atau yang biasa disingkat PMO ini adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan juga mengawasi proyek secara keseluruhan. Untuk fungsinya itu antara lain menetapkan standar manajemen proyek, menyediakan metodologi, serta memastikan setiap proyek berjalan sesuai kebijakan organisasi. Nah, PMO ini juga berperan sebagai pengawas terhadap project manager sekaligus memberikan arahan yang strategis. Untuk posisi PMO ini berada di antara project manager dan juga top manajemen gitu. Jadi sehingga berfungsi sebagai jembatan antara eksekusi proyek dan juga strategi perusahaan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu proses manajemen proyek. Nah, PMBOK ini terdapat 5 tahap utama yaitu initiating, planning, executing, monitoring, juga controlling, dan closing. Kelima tahap ini membentuk alur yang sistematis dari awal hingga akhir proyek gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami ini adalah proses ini tidak selalu berjalan linier, tapi bisa overlap atau berulang. Jadi terutama pada proyek yang sangat kompleks gitu. Nah, dengan mengikuti proses ini, proyek dapat dikelola secara lebih terstruktur dan juga terarah. Seperti itu. Nah, untuk detail prosesnya yang tadi ini ada 3. Yang pertama, initiating. Nah, initiating ini tuh tahap awal untuk menentukan tujuan proyek, stakeholder, atau bisa dibilang ruang lingkup awal gitu. Nah, yang kedua ini ada planning. Planning ini adalah tahap yang sangat penting karena di sini dibuat rencana seperti jadwal, anggaran biayanya, RAB, risiko atau pembagian-pembagian job desk-nya seperti itu. Yang ketiga ini ada executing. Executing ini adalah tahap implementasi atau di mana semua planning atau rencana itu dimulai dijalankan. Lalu ada monitoring dan juga controlling. Ini tuh dilakukan untuk memastikan proyek tetap sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi pada proyek yang berjalan, seperti itu. Yang terakhir adalah closing. Closing ini itu tahap akhir, yaitu menyelesaikan proyek secara resmi, termasuk evaluasi dan juga dokumentasi pada proyeknya. Nah, jika planning ini tuh dilakukan dengan baik, maka tahap lainnya akan lebih mudah dijalankan gitu. Oke, selanjutnya ada Project Integration Management. Nah, pada slide ini tuh kita membahas satu aspek penting dalam manajemen proyek yaitu integration management. Nah, integration management ini tuh berfungsi menyatukan semua bagian proyek agar berjalan selaras. Dan juga dalam proyek TIK biasanya banyak komponen yang berbeda seperti tim develop, database, manajemen, terus UI UX dan juga lain-lain gitu. Dan tanpa integrasi yang baik pun masing-masing divisi atau masing-masing bagian ini bisa berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan masalah gitu. Oleh karena itu, project manager harus mampu melihat proyek secara keseluruhan atau biasanya bilang helicopter view atau big picture gitu. Dan memastikan semua divisi ini terkoordinasi dengan baik seperti itu. Oke, lanjut ke proses integrasi. Nah, di proses integrasi ini ada beberapa poin yang bakal saya jelaskan, dimulai dari project Project Charter sebagai dokumen awal yang menjelaskan tujuan dasar proyek. Lalu dibuat Project Management Plan sebagai panduan utama dalam menjalankan proyeknya itu sendiri. Selanjutnya dilakukan Direct and Manage Work, yaitu pelaksanaan proyek. Dan selama proyek berjalan, dilakukan monitoring dan controlling untuk memastikan semuanya sesuai rencana. Dan jika proyek ada perubahan, dilakukan change control agar tidak mengganggu keseluruhan proyek. Dan yang terakhir itu proyek ditutup melalui proses closing. Nah, semua proses ini itu saling terhubung dan berkesinambungan karena untuk memastikan proyek berjalan secara terintegrasi. Seperti itu. Ya, lanjut ke sertifikasi manajemen proyek. Nah, sertifikasi manajemen proyek ini seperti PMP, CAPM, Prince2, Agile, atau PMI-ACP merupakan apa ya, standar global yang menunjukkan kompetisi seorang dalam mengelola proyek. Nah, sertifikasi ini tuh sangat penting karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas profesional. Nah, selain itu juga sertifikasi ini sering menjadi nilai tambah dalam dunia kerja karena terutama tuh untuk posisi project manager atau IT manager. Nah, seperti itu. Lalu ada tools manajemen proyek. Nah,
Untuk tools ini, seperti yang populer itu seperti Microsoft Project, Trello, Asana, Jira, dan Notion. Itu membantu dalam pengelolaan tugas, kolaborasi tim, dan juga monitoring progres. Selain itu juga ada tools berbasis metode seperti Gantt chart untuk visualisasi timeline, WBS untuk membagi pekerjaan, PERT untuk analisis waktu, dan Critical Path untuk menentukan jalur terpenting dalam proyek. Nah, penggunaan tools ini tuh sangat penting agar proyek itu lebih terstruktur, lebih transparan, dan juga mudah dikontrol. Gitu. Lalu selanjutnya ada tren terbaru. Nah, tren terbaru ini, penggunaan AI ini saat ini sangat meningkat untuk membantu analisis data dan untuk pengambilan keputusan. Nah, metode agile dan hybrid juga semakin populer karena lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Selain itu, tools kolaborasi jarak jauh itu menjadi sangat penting, terutama dalam era kerja digital dan remote working. Dan juga penggunaan cloud juga memungkinkan akses dan data dan kolaborasi lebih mudah secara real time. Nah, gitu. Nah, untuk kesimpulannya, ada beberapa poin di sini. Manajemen proyek TIK itu penting untuk kolaborasi proyek, integrasi juga adalah kunci utama. Terus sertifikasi yang meningkatkan kualitas manajemen dan juga perkembangan teknologi mendorong perubahan metode. Nah, integrasi pada Manpolo ini menjadi kunci utama agar semua bagian proyek itu berjalan dengan selaras gitu. Dan untuk penggunaan tools sendiri serta sertifikasi dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam pengelolaan proyek. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi ini terus mendorong perubahan metode manajemen proyek gitu. Sehingga kita harus terus beradaptasi dan belajar sesuai berjalannya waktu. Oke, mungkin seperti itu presentasi eh, mata kuliah Plan Pro dari saya. Saya Noval Tafan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman yang sudah memerhatikan dan juga ikut menanggapi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.